Coba oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Hari Bakusirawan. Untuk di kesempatan kali ini saya akan membahas di chapter 28 tentang Medical Care for Survivor HC. Ini pelajarannya kelihatannya sepele, tapi banyak hal-hal penting atau hal-hal kecil yang harus kita perhatikan. Oke, langsung saja. Pertama ada yang namanya abandoning ship. Ya, abandoning ship kalau secara teknis mungkin saya nggak bisa mengajarkan kepada kalian karena memang kalian sudah mendapatkan ilmu itu di kelas yang lainnya. Namun di kali ini untuk pelajaran medis, abandoning ship ini hanya bertitik atau bertumpuan pada obat yang namanya ini, ondansetron 4 mg. Kenapa ini harus kita perhatikan? Karena obat ini sangat penting. Pada saat kapal Anda mau karam dan Anda mau meninggalkan kapal induk, ya, otomatis salah satu dari Anda mungkin nanti akan memimpin di kapal sekoci. Nah, untuk memimpin di kapal sekoci itu, kamu juga harus perhatikan bahwa tidak semua orang atau tidak semua penumpang itu badannya kuat kayak kamu semua. Ya, badannya tidak kuat kayak Anda semua. Jadi ada yang gampang mual, muntah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ditekankan membutuhkan obat yang namanya ondansetron 4 mg. Untuk apa obat ini? Untuk mencegah mual dan muntah. Kenapa harus kita cegah mual dan muntahnya? Supaya tidak terjadi dehidrasi yang berujung dengan hipotermi. Itu saja yang penting, ya. Anda harus sadar akan hal itu, bahwa yang namanya hipotermi itu penanganannya sangatlah sulit, ya. Nanti berikutnya ada tentang hipotermi. Lalu ini kelihatannya absurd tapi penting, stay out of the water as long as possible. Jangan main-main air, jangan kena air. Maksudnya supaya mencegah kontak udara dingin ke kulit Anda. Itu sebenarnya itu. Lalu yang paling penting di sini saya lupa menggarisbawahi, tapi di sini ada tulisan will of survive. Oke. Nanti kalau ada saya bilang ini. Jadi yang paling penting daripada Anda sebagai pemimpin kapal sekoci nanti, Anda harus menjaga kemauan hidup dari setiap passenger Anda. Kadang-kadang ada yang sudah menyerah, ada yang sudah hopeless. Jadi ya maaf kata kalau ngomong mau mati-mati, mau enggak ya enggak lah. Tapi Anda jangan seperti itu, jangan pasrah seperti itu. Lakukanlah hal-hal yang bisa menyibukkan diri dia, seperti kamu bisa ngasih tugas ke dia. Tolong ya Bapak, Ibu, saya minta tolong kepada Bapak A, Bapak B. Kalau bisa nanti semua orang diperiksa suhunya, dilihat mana ada yang kedinginan, minta tolong dikasih selimut dan lain sebagainya. Pokoknya dia disibukkan dengan hal-hal di dalam situ. Ya. Nah, ini ada tulisan seperti gini nih. Before other survivors are picked up or as soon as immediate rescue operation have been completed, establish a firm chain of command based on previous position of authority on board ship. Jadi sebelum Anda melakukan perjalanan, Anda mesti tetapkan dulu dalam kapal, oke, dalam hal ini siapa kaptennya, siapa kepalanya, siapa ketuanya. Tunjuk satu orang, atau kalau merasa mampu silahkan unjuk diri, tapi dengan konsekuensi Anda harus penuh dengan tanggung jawab. Ya. Nah, berikutnya ada yang namanya triase. Ini adalah keadaan gawat darurat, keadaan gawat dan mungkin belum terlalu darurat. Tapi andai kata isinya kapal Anda itu adalah orang-orang yang cedera, Anda harus bisa melakukan triase, ya. Jadi melakukan triase. Untuk triase itu ada 3 label. Jadi nanti ada label merah, label kuning, label hijau, sama label hitam, ya. Biasanya nanti label itu ditempel ke badan biar yang nanti yang rescue di sana atau yang nolong di sana tahu, oh ini label merah, oh ini label kuning, label hitam, label hijau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau yang label merah
itu adalah kelompok bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dengan segera. Seperti misalnya perdarahan yang banyak dan lain sebagainya. Memang pada saat Anda melabelkan itu, jangan lupa Anda juga harus, misalnya, ini maaf ya, supaya nggak kejadian, saya minta maaf dulu. Misalnya ada orang mengalami perdarahan banyak, ya sudah Anda lakukan pengobatan atau terapi untuk mengatasi perdarahannya, lalu pasien itu dilabelin merah, PAM. Itu artinya orang itu harus segera ditangani. Ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya yang kedua ada yang namanya label kuning. Label kuning itu dibilang di sini adalah those with injuries whose condition will not be worsened by delaying treatment. Keadaan cedera yang mana kondisinya itu tidak akan lebih parah kalau ditunda penanganannya. Sekali lagi, cedera di mana keadaan pasien tersebut tidak akan lebih parah, tidak akan memburuk bila ditunda penanganannya. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, those for whom no treatment will prevent death. Jadi maksudnya ini kalau diobatin nggak akan apa-apa dan nggak akan meninggal juga gitu loh. Karena ini ringan, seperti misalnya patah jari di telunjuk atau ada perdarahan di sini atau misalnya ada luka bakar di sini misalnya gitu. Ya paling cuma dibersihin, ditutup ya. Tapi kalau itu nggak harus ditangani dengan segera. Itu bisa ditunda saja ya, setelah yang label merah, label kuning ditangani. Nah, yang label hitam itu adalah mereka yang sudah meninggal. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah masalah near drowning, orang yang tenggelam. Sekarang saya mau tanya siapa? M. Raden. Radityo. Ya Pak. Mohon maaf ya, sudah jam segini jadi agak-agak mengantuk sedikit. Oke, saya tanya sedikit. Kalau misalnya Anda lagi jalan, lagi berlayar, terus ada orang yang terdampar di laut, apa yang mau Anda lakukan? Lapor ke Mualim Jaga Pak, sama yang ya, jaga. Lapor ke Mualim Jaga, lalu apa yang mau Anda lakukan? Anda tolongkah atau Anda biarkan lewat saja? Ditolong Pak. Ditolong. Oke, kalau ditolong sekarang katakanlah saya nahkodanya. Saya memerintahkan Anda untuk menolong orang tersebut, entah laki entah perempuan. Ada satu orang yang terdampar. Apa yang mau Anda lakukan? Kalau masih bisa dijangkau pakai dilempar lifebuoy dulu Pak. Ya, tapi kalau nggak bisa kan terpaksa pakai kapal skoci toh? Ya, skoci. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa orang yang mau Anda bawa? Atau begini, apakah kamu boleh menolong sendirian ke sana? Nggak boleh. Karena kan harus ada yang bawa skocinya sama ada yang untuk narik ke atas orangnya. Iya, oke lah. Itu dari segi teknismu ya, tapi kalau dari medis nanti ada lagi. Oke, berapa orang? 2 Pak. 2 orang, jumlah 3, tepat. Alasannya? Alasannya kan yang satu harus ngontrol skoci, yang 2 ngebantuin buat ngangkat orangnya itu Pak. Narik orangnya buat naik ke atas skoci. Ah ya, oke. Berikutnya akan saya jelaskan kenapa harus 2 orang. Ya. Lalu mohon maaf, siapa yang bisa ditanya lagi? Zulfikar mana? Zulfikar. Ini gambar doang ya? Apa tidur? Oke, yang lain. M. Yusuf. Ya Pak. Mata udah bergaris, nggak apa-apa ya, maafkan dulu ya. Ini karena terakhir nih saya nih. Oke. Sekarang Anda sudah ketemu orangnya yang terdampar di laut, terombang-ambing di laut, lalu apa yang akan Anda lakukan? Naik ke skoci ya, naikin ke skoci. Betul, itu udah pasti. Nggak mungkin Anda ajak mancing lagi kan?
Pertanyaan saya, setelah kamu naikkan dia ke skoci, kamu mau ngapain dia? Melakukan pertolongan pertama, Pak. Misalnya, Cek keadaan korban, apakah lemas apa gimana, lalu memberikan air. Oke, coba kita tanya lagi sebentar ya. Silakan dimatikan mic-nya. Bapak Robert, Ya, Pak. nama Pak Robert Bangun. Iya, betul. Iya, betul. Ini nama atau marga atau apa? Marga. Marga. Iya, Pak Robert. Terus Iya. saya ulang lagi. Anda ketemu orang itu di laut, setelah Anda naikkan ke skoci, lalu Anda apakan? Pertama periksa kondisinya, adakah dia masih sadarkah? Tidak, denyut nadi ada, napasnya ada atau tidak, seperti itu. Ya. Oke. Ya, akan saya jawab. Silakan dimatikan mic-nya. Setelah Anda naikkan ke skoci, yang paling pertama kali adalah ganti bajunya dengan yang kering. Ganti bajunya dengan yang kering. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Afandi. Muhammad Afandi ada? Ya, masuk Pak. Ya. Sekarang yang Anda tolong, mohon maaf ya, wanita cantik berjilbab. Nah, Ya, mau Pak. kamu apakan itu? Naikkan dulu ke kapal, Pak. SOP-nya nggak gitulah. SOP-nya ya tadi, gantiin baju. Ya, beri penghangat pada pasien, Pak. Wah, kalau udah ngomong penghangat, otak kalian bisa kemana-mana itu. Coba dijelaskan dulu, penghangat maksudnya apa? Kasih selimut atau apa, Pak? Wah, selimutan. Ya, Pak. Gini, kalau secara teori yang dari buku, mau laki mau perempuan, tetap saja dia harus diganti. Harus diganti, ditukar bajunya, pakaiannya yang basah dengan yang kering. Hanya masalahnya kita di sini adalah orang timur, orang Indonesia. Yang mana di sebagian besar masyarakat kita, mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi yang namanya norma susila. Norma susila, ya, norma. Jadi asas kesusilaan itu ada. Caranya adalah tetap Anda tawarkan, mau dia ganti, mau enggak terserah dia sudah, tapi jangan Anda paksa, apalagi Anda sampai udah lambat ngikut aja. Kan yang ikut pelatihan saya, yang diklat saya, kok Mbak pula yang ngatur, ya enggak gitulah. Ya, tetap diberikan itu, diberikan pakaiannya, diberikan gantinya. Ya, tinggal kalau memang dia memang sadar, walaupun mohon maaf ya, walaupun dia muslim berjilbab, kalau dia mau ganti, Anda tahu diri. Berhadaplah ke belakang begini dan ngintip. Ya karena kapal skoci gedenya seberapa sih? Ya kan? Ya, Pak. Protapnya seperti itu. Nah, lalu kenapa bertiga sekarang ada kasus seperti ini? Orang yang Anda tolong itu memiliki atau mempunyai rasa nyeri. Dia mengalami nyeri yang amat sangat, sehingga Anda harus memberikannya morfin. Ada nggak morfin? Ada. Di sini lihat ini. Ini adalah halaman 342 chapter 28 buku IMGS. Anda sudah dimanjakan oleh AIMO ya untuk memberitahu kepada Anda nih obat-obat apa saja yang harus Anda bawa di kapal skoci itu. Nomor 2 di sini adalah morfin, tapi saya bilang sini ditambah ondansetron 4 mg. Seandainya Anda mau menyuntikkan morfin lalu tanpa sengaja karena gelombang air laut yang sangat kencang dan lain sebagainya, jatuh, pecah, apa yang mau Anda lakukan? Tahu? Pak Robert, tahu Pak? Apa yang mau Anda lakukan? Belum dapat, Pak. Yang harus Anda lakukan adalah
tenang saja, ganti yang baru, hati-hati, suntik. Sudah, begitu Anda balik ke kapal induknya, jangan tenang-tenang saja, langsung menghadap nahkoda, bikinlah berita acaranya bahwa ada obat-obatan narkotika, dalam hal ini morfin, yang Anda pecahkan. Kasih kronologisnya, terus ditandatangani oleh Anda yang memecahkan, nahkoda 1 orang, ditambah 2 orang saksi. Itulah kenapa pada saat berangkat Anda minimal 3 orang. Anda dan 2 orang lainnya. Sehingga pada saat ada kejadian seperti itu, Anda bisa menandatanganinya bersama sang nahkoda, didampingi atau ditandatangani juga oleh 2 orang saksi ini. Sekarang kalau ini nggak ngikut, cuman Anda saja yang pergi, sementara itu berita acara sahnya harus ada saksi. Ini nggak ada saksi yang mau tanda tangan, nggak ada. Jangan salah, narkoba nggak main-main, bos. Gitu. Ya. Oke, sebelum berakhir ada pertanyaan, silakan. Tidak, Pak. Pak. Tidak ada. Oke, habis itu hipotermi. Sedikit lagi, waktu tinggal 5 menit. Untuk hipotermi adalah keadaan di mana suhu tubuh itu berkurang atau suhu tubuh menurun. Ada 3 jenis hipotermi, yaitu hipotermi ringan, sedang, dan berat. Dimulai dari yang ringan dulu. Yang ringan dulu itu ada sekitar di antara 32 sampai di bawah 35. Lalu yang moderat itu yang sedang itu 28 sampai di bawah 32. Lalu yang berat itu adalah di bawah 28 derajat Celcius. Di sini jangan terbalik, Anda menyamakan temperatur ini dengan temperatur suhu di luar. Kalau di suhu di luar atau cuaca kita 28 mungkin masih panas. Tapi kalau untuk tubuh itu udah dingin sekali. Bahkan susah mau kamu naikin ke suhu awal. Berapa sih suhu awalnya? 36 sampai 37 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu. Ada banyak range. Ada yang bilang 36 sampai 37, 36,5 sampai 37,5, 36,8 sampai 37,2. 36,7 sampai 36,7 sampai 7,4, 7,5 dan lain sebagainya. Tapi saya bilang ya udah 36 sampai 37. Itulah suhu tubuh kita. Kenapa suhu tubuh kita ada di 36 sampai 37? Karena memang di suhu itu segala metabolisme yang ada di tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Ya. Jadi dilihat. Nah, di sini ada ditulis mild hipotermia itu menyebabkan apa? Mild itu yang ringan. Ya, yang ringan dibilang di sini dapat meningkatkannya pulsa atau denyut nadi, otot-otot jadi poor muscular coordination, jadi mungkin dia udah tidak bisa otot-otot itu tidak bisa bereaksi seperti maksimal gitu loh. Ya, bicaranya terbata-bata lah, impaired judgment, adanya kebingungan, ya, shivering, menggigil mungkin, lalu yang sedang lalu yang berat. Nah, yang berat ini saya mau bilang itu bisa menyebabkan koma. Ya, apa itu koma? Koma itu adalah keadaan kesadaran pada tubuh yang paling rendah, itu adalah koma. Ya, saya mau kasih sedikit di sini kesadaran, ya, itu ada koma. Yang paling atas itu yang namanya kompos mentis, ya. Lalu ada nomor 2 keadaannya itu namanya apatis. Yang ketiga itu ada lalu yang kelima itu ada yang namanya koma. Ya. Lagi koma biar 1 menit lagi.
Maaf untuk yang suaranya ada azannya bisa dimatikan mic-nya. Terima kasih. Ya Pak, maaf Pak. Ya. Oke. Mohon maaf ya. Oke, ini saya mau jelaskan sedikit. Ini adalah tingkat kesadaran pada manusia. Anda sekarang ini adalah kompos mentis. Nah, ini mohon maaf saya mau kasih contohnya. Coba yang saya lihat kayak misalnya ini mohon maaf sekali lagi saya nyebut nama nih, Pak Raden. Pak Raden ini mungkin udah kesadarannya turun sampai apatis nih, karena dia udah mulai gini-gini kan, keliang-keliang aja. Nanti kalau saya paksain sampai jam 6 sore, jam 7 sore kesadarannya turun sampai somnolen. Yang udah begini, mau dibangunin lagi begini, tidur lagi. Ya. Nah, saya lewatin dulu sopor. Kalau koma itu adalah seperti yang Anda lihat di ICU, rumah sakit, ya. Dia nggak sadar, dia nggak ada rangsangan. Tapi kalau sopor dia masih bisa sadar karena masih bisa menerima rangsangan. Oke, waktunya sudah habis. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.